Kembali di channel saya John Patmos Tarigan. Ya, di video kali ini saya mencoba membahas tentang kebiasaan kita sehari-hari yang mungkin kebiasaan kecil tapi sering terjadi. Kalau itu kita lakukan membuat orang lain tidak nyaman ataupun merasa tersinggung. Ya guys, jadi kita perlu hati-hati melakukan hal-hal kecil sekalipun guys, sehingga rekan kita siapapun yang ada di sekitar kita tidak menjadi tersinggung ataupun menjadi masalah, padahal itu hal yang sangat sepele guys. Yang pertama itu guys, mencabut HP orang lain dari pengecasan untuk mengecas HP kita sendiri. Ya, seringkali ini terjadi guys, kita cabut sembarangan, kita ganti dengan HP kita, padahal HP yang dicas itu juga belum full ataupun penuh ya guys. Ada baiknya kita ketika kita pergi kemanapun kita bawa charger kita sehingga kita boleh bebas mengecas HP kita sendiri. Oke, sebelum lanjut ada baiknya di subscribe dulu channel saya, di komen, bahkan di share dan dibagikan. Kita lanjut ke nomor 2, mengganti saluran TV tanpa bertanya. Nah, ada baiknya guys, ketika kita nonton bersama-sama di rumah ataupun dimanapun, ketika kita mau mengganti channel, kita permisi dulu, izin dulu, sehingga orang lain tidak menjadi berontak ataupun protes dengan kita, dan orang lain tidak menjadi nyaman bersama kita. Ada baiknya nih guys, kita permisi dulu sehingga kita boleh sama-sama enak. Lanjut ke nomor 3, ya, memasang alarm di HP. Ya, ketika kita udah pasang alarm, kita tentunya kita tahu jam berapa kita bangun, jam berapa kita harus beraktivitas lagi, ada tandanya guys. Nah, seringkali kita yang pasang alarm tapi malah kita yang tidak bangun tidur guys. Nah, ada baiknya ketika kita mendengar suara alarm kita langsung bangun dan langsung matikan suara alarmnya sehingga tidak mengganggu orang lain di sekitar kita. Lanjut nomor 4, membiarkan lampu tetap menyala saat semua orang tidur. Nah, ada kalanya kebiasaan kita tidur itu ada yang harus dinyalakan lampu guys, ada yang tidak. Nah, kalau biasanya dia itu lampunya harus dipadamkan. Nah, ketika kita mau membaca, ada baiknya kita pergi ke ruangan yang untuk membaca guys, sehingga orang yang tidur tidak terganggu. Nah, kalau saya sih punya kebiasaan saat tidur lampu itu harus menyala. Jadi ya kalau ketika ada orang yang membaca itu ya nggak masalah. Tapi kalau orang yang di sekitar kita mempunyai satu kamar dengan kita mempunyai kebiasaan lampu harus dipadamkan, ketika kita mau membaca ya kita cari ruangan yang bisa untuk kita membaca. Nomor 5, mengubah suhu kamar tanpa bertanya kepada orang lain. Ya, ada baiknya kita itu mengubah suhu kamar, permisi guys, karena ada saja orang yang kalau kita pingin dingin, ada orang yang pakaiannya minim guys, sehingga jadi menjadi kedinginan. Ada baiknya kita permisi dulu ya guys. 6, mengobrol dengan orang lain lewat telepon saat yang lain sedang menonton. Nah, seringkali ini di keluarga saat kita berkumpul HP kita itu berdering, ada panggilan masuk. Nah, jadi ketika kita harus menjaga etika guys, ketika kita mau angkat HP kita itu, ada baiknya kita izin dulu dengan orang lain untuk mengobrol. Nah, setelah itu supaya tidak mengganggu, suara kita tidak ini mengganggu saat mereka sedang menonton. Nah, kita ambil jarak ya, agar kita bisa berbicara dengan leluasa lewat telepon.
Nomor 7, menaruh cucian kotor, kain cucian ya sembarangan di rumah. Nah, ini kebiasaan saya, guys. Nah, seringkali saya anggap itu ember kotor itu, guys, ember tempat pakaian kotor seperti keranjang main basket, guys. Main lempar aja sini, guys. Ini kebiasaan saya aja, guys. Sebenarnya kebiasaan buruk, guys. Nah, yang benar itu, guys, sebenarnya kita harus meletakkan kain cucian kotor kita ini, guys, dengan baik, benar, sehingga ketika waktunya mencuci, guys, tidak menjadi repot, guys. Itu, guys, baiknya kita letakkan dengan bagus, guys. Meninggalkan piring kotor di atas meja, ya. Nah, ada baiknya nih, guys, ini so sweet banget nih, guys, ya. Ketika kita udah selesai makan, dah selesai apa, ada baiknya kita langsung, wah, karena udah mama udah yang masak, biar kami yang nyuci piring. Ini pasti so sweet banget ya. Istri ataupun siapapun yang bertugas mencuci pasti sangat tersanjung, guys ya. Nomor 9, mencomot makanan orang lain tanpa izin ya. Ini, guys, ini gambarnya, situasinya sedang di bioskop, guys. Nah, ada baiknya kalau kita mau makanan orang lain, kita boleh izin ya, boleh bagi popcornnya. Nah, itu misalnya, guys. Nomor 10, mencoba mencari tempat yang bagus padahal kamu terlambat. Nah, terlambat saja itu, guys, dalam mengikuti acara ataupun kegiatan itu adalah kebiasaan yang tidak bagus. Nah, tapi ada kalanya juga kita ketika kita mengikuti kegiatan ataupun acara itu ada tempat duduk favorit kita, guys. Nah, ketika kita sudah terlambat ya, supaya kita tidak mengganggu orang lain, nah, kita harus mengkondisikan diri kita ya, mengambil tempat duduk ataupun tempat yang dimana tidak mengganggu konsentrasi orang lain, sehingga teman-teman kita, rekan-rekan kita tetap nyaman. Oke, baik, lanjut ke nomor 11. Membawa peliharaan tanpa minta izin penyelenggara acara ya. Kalau kita mempunyai hewan peliharaan favorit kita yang ingin selalu kita bawa kemana-mana di saat kita mau berpergian, ataupun ada dalam sebuah acara, ada baiknya kita meminta izin dulu kepada penyelenggara acara, boleh nggak kita membawa peliharaan kita. Oke, lanjut nomor 12, memaksa masuk lift penuh tanpa menunggu orang lain keluar dulu ya. Ini etika ya, guys ya. Ketika kita ada di fasilitas umum, di tempat umum, contohnya ini di lift, etika yang baik itu, guys, sebaiknya sebelum kita masuk ke lift, kita harus mengutamakan orang yang ingin keluar dulu, baru kita masuk. Karena apa? Supaya tidak mengganggu ataupun menghambat orang yang ingin berjalan keluar. Karena lift itu mempunyai kapasitas, guys, yang harus yang kalau lebih dari kapasitasnya, itu akan mengganggu perjalanan ataupun operasi dari lift itu sendiri. Ada baiknya ketika orang yang di dalam itu keluar lebih dulu, yang ingin keluar barulah kita masuk ya. Ini bukan hanya terjadi di lift, guys, seringkali juga ada di bus, di angkutan umum, dimanapun berada. Ada baiknya kita mengutamakan orang yang keluar dulu, baru kita masuk, guys. 13, memberi makan dan membelai hewan peliharaan orang lain tanpa izin. Nah, seringkali kita menjumpai hewan peliharaan yang lucu, yang imut, baik itu kucing, anjing, apapun itu. Ketika ingin sekali kita berniat untuk mengelusnya, bahkan memberikan makanan, guys, ada baiknya, guys, kita izin dulu kepada pemiliknya
supaya pemiliknya itu tidak merasa tersinggung. Dan ketika kita minta izin, ya pemiliknya itu merasa dihargai, guys. Oke, lanjut ke nomor 14. Meninggalkan cangkir berisi minuman yang belum habis lalu mengeluh saat cangkirmu diambil. Nah, ini sering kali guys, dimanapun guys ya, kita meninggalkan minuman yang masih berisi, kita melakukan aktivitas yang lain, ternyata kita masih mau minum guys, kita minum isi yang gelas kita yang berisi itu guys. Nah, seringkali sudah diangkat orang lain, kita cari-cari mana minumanku. Nah, ternyata sudah diangkat dan dibersihkan. Ada baiknya kita tinggalkan pesan kepada orang lain sebelum kita mau tinggalkan gelas kita yang masih bersih yang mau kita minum, sehingga orang lain gak langsung angkat aja guys. Ya, kita bilang, kasih pesan, gak usah diambil dulu ya, masih mau diminum, supaya orang lain bisa tahu guys. Memakai toilet terlalu lama, ya, jadi memakai toilet itu biarlah seperlunya, jangan terlalu lama, sehingga ketika ada orang yang mau ke toilet guys, terdesak, tidak menjadi terganggu. Oke, nomor 16. Berjalan-jalan menggunakan sepatu kotor saat orang lain sedang bersih-bersih. Nah, ini bisa saja terjadi di rumah, dimanapun berada guys. Nah, ketika kita ada keperluan untuk menjalani ataupun memasuki ruangan yang sedang dibersihkan, ada baiknya kita permisi dulu supaya tidak mengganggu ataupun membuat marah orang yang sedang bersih-bersih. Apalagi seringkali guys, mengepel ya guys, ada yang sedang mengepel, kita itu lonong aja masuk jalan gitu saja ya, entah itu ada keperluan apa, mengambil sesuatu, mengambil barang yang ketinggalan. Nah, ada banyak itu guys, maaf guys, batuk guys. Kita izin dulu kepada orang yang sedang bersih-bersih ya. Contohnya nih guys, aku lupa naruh HP di mana, sementara aku udah mau pergi, bisa tolong cariin. Nah, ada baiknya seperti itu supaya dia tidak capek lagi guys ya, karena apalagi kalau sedang dipel basah guys, kita jalan gitu aja guys, ruangan itu tambah kotor ya guys, karena meninggalkan jejak-jejak kotor guys. 17. Meninggalkan piring kotor untuk membersihkan besok pagi. Ya, baiknya malam hari itu guys, kita tinggalkan ruangan dapur itu tanpa ada piring kotor ya, supaya di besok pagi semuanya kelihatannya sudah rapi guys ya. Biarlah semuanya ini guys seringkali terjadi guys sehari-hari dalam kehidupan kita, hal sangat kecil sepele, peraturan yang mungkin tidak tertulis di buku peraturan, tapi kalau kita melanggarnya guys seringkali membuat orang tidak nyaman. Tapi kalau kita tahu ini guys, bisa kita lakukan dan kita sendiri menjadi nyaman, orang yang di sekitar kita menjadi nyaman. Oke, demikian video saya ini. Terima kasih sudah menonton video saya.